Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan yaitu bagaimana kita senantiasa memperlakukan Al-Qur'an dengan sebaik-baik mungkin. Karena Al-Qur'an adalah kitab suci kita. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah sumber dalam segala persoalan. Al-Quran adalah cahaya yang menuntun manusia dari kegelapan menuju terang benderang keimanan. Al-Quran yang menjamin hidup kita, keselamatan kita, dunia dan akhirat. Dan yang paling terpenting Bapak Ibu, Al-Quran akan bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Selain hidup kita akan mulia dengan Al-Quran, apa yang kita sampaikan Ahad kemarin, hidup mulia dengan Al-Quran, maka hidup kita juga akan berkah dengan Al-Quran. Betul itu Ustadz? Iya. Yakin. Kalau insya Allah kita yakin apa yang sudah dijanjikan, dikabarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, kalamnya, maka insya Allah orang akan semakin dekat dengan Al-Quran. Sebaliknya kalau mereka nggak yakin, Pak, setengah-setengah dengan Al-Quran, jangan mengharap, jangan berharap hidupnya akan bisa berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu definisinya para ulama mengatakan yazdadu bil khair. Bertambahnya kebaikan dalam hidupnya, itu berkah. Ya. Sebaliknya kalau hidup itu tidak berkah, hidup itu kufur kepada Allah, hidup itu jauh dari keberkahan, berarti yazdadu bisyar, bertambahnya keburukan dalam hidup kita. Berarti ini ada masalah berarti ya. Ini ada masalah Pak. Ya, jadi tanda orang yang hidupnya berkah itu apa? Tampak dalam kehidupan sehari-hari ini bertambah kebaikannya, bertambah baik akhlaknya, bertambah baik ucapannya, bertambah baik ibadahnya, bertambah baik apapun yang ada dalam diri, ya, dalam jiwanya, dalam hatinya. Ini berkah. Lah, Allah Ta'ala menjanjikan kepada setiap manusia, siapapun mereka yang mau dekat dengan Al-Quran, mau hidup dengan Al-Quran, pasti Allah akan kasih keberkahan. Bahkan nggak main-main Pak Bu. Bukan hanya setiap orang, satu negara, seluruh penghuni di bumi ini Allah kasih berkah. Itu kalau mau mengikuti Al-Quran, itu kalau mau mendekat dengan Al-Quran, mencintai, memuliakan Al-Quran. Artinya hidupnya mau diatur sama Al-Quran Pak Bu. Ya, hidupnya mau diatur sama Al-Quran, pasti hidupnya akan berkah. Coba kita buka di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Ya, yang dimana Allah Ta'ala katakan di dalam firman-Nya, di dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna 'alal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, seandainya, sekiranya penduduk suatu negeri, kata-kata di sini kuro itu jamak dari koryatun. Ya, kuro ya. Jadi kuro itu jamak dari koryatun bahasa Arabnya. Jadi di sini menyebutkan bahwa seandainya sekiranya penduduk di negeri manapun, banyak negeri lah ya, bukan hanya Indonesia, dimanapun mereka penduduknya Pak Bu, pemimpin dan rakyatnya, masyarakatnya mau beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami buka selebar-lebarnya pintu-pintu keberkahan, baik yang nanti akan keluar dari langit dan keluar dari bumi. Nggak main-main Pak Bu. Jadi berkahnya Allah itu turunnya dari langit dan bumi. Jadi nggak di bumi itu Pak, langit pun ya akan diturunkan berkah. Masya Allah, ini janji Allah, nggak main-main ya. Walakin kadzabu faqadna bima kanu yaksibun. Kalau sebaliknya mereka berani mendustakan, berani menentang, berani menyelisihi syariatku, aturanku, perintah-perintahku, siap-siap akan aku siksa mereka semuanya.
akan aku siksa, akan aku azab negeri tersebut, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, baik itu kaum Samud, kaum Sodom, ya, dan kaum-kaum yang lain dari umat para Rasul Allah yang dibendu, diazab, disiksa. Ya, kenapa Pak Bu? Sebabnya karena mereka menentang Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari nikmat Allah, tidak mengikuti aturan Allah. Gampang ya? Makanya pentingnya kita ngaji, kita akan paham, akan kita bedah, kita paham isinya Al-Quran ini. Gak sekedar kita hanya sekedar tahu saja, baca saja, tapi paham isinya. Baik. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala, Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Imam Qurtubi di dalam kitab ya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, Abu Ja'far At-Tabari ya, yang dimana para At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari dan juga seluruh para ulama tafsir ini ketika menyimpulkan ayat ini, menjelaskan ayat ini, seandainya penduduk negeri, pemimpin dan masyarakat rakyatnya mau mengikuti aturan Allah, mengimani semua ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan mereka tidak menentang dan menyelisihinya, apalagi merubah hukum Allah, Pak. Perhatikan, tidak merubah aturan hukum Allah, Allah janjikan ya berkah akan turun. Apa berkah di sini? Allah menggunakan kata jamak barokat. Ya, ini kalau kita belajar nahu sorof Pak ya. Di sini Allah menggunakan kata-kata barokat, bukan barokatun tapi barokat. Sebagaimana tadi kuro jamaknya koryatun. Jadi di sini Allah menggunakan bentuk jamak. Kebanyakan bentuk jamak di sini. Kalau Allah sudah mengatakan barokat, jadi berkahnya nggak satu Pak, berkahnya banyak. Masya Allah, nggak main-main, gitu. Ini janji Allah. Jadi suatu negeri, negara manapun, negeri manapun, pemimpin dan rakyatnya mengikuti aturan Allah, mengikuti syariat Allah, Al-Quran sebagai landasan mengatur kehidupan mereka. Allah diikut sertakan dalam mengatur makhluknya. Bukan makhluk mengatur makhluk, tapi Khalik mengatur makhluknya. Allah sang pencipta alam semesta yang mengatur makhluknya yang diciptakan. Allah langsung janjikan apa Bu? Dikasih hadiah sama Allah. Dikasih hadiah, apa hadiahnya? Kamu ibaratnya memperlakukan aku, memuliakan aku, menggunakan aku, melibatkan aku dalam mengatur ciptaanku. Oke, kalau gitu tak kasih kamu hadiah. Apa hadiahnya? Berkah. Nah, di sini para ahli tafsir mengatakan barokat berkah itu adalah pertama, yaitu ketenangan, ketenteraman hidup. Orang itu kalau mengikuti Al-Quran hidupnya pasti tenang, tenteram. Yang kedua, akan terjadinya keadilan. Jadi kalau Al-Quran diterapkan akan timbul keadilan, muncul keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nggih Pak Bu? Sekarang kita rasakan adil apa dolim Pak? Adil apa dolim? Dolim. Karena di dunia ini cuma ada dua saja, putih dan hitam, cahaya dan kegelapan. Keadilan identik dengan keadilan identik dengan cahaya, terang benderang. Ya, kedoliman identik dengan kegelapan, petang dedet Pak. Kalau kita sering melihat di media sosial selalu dibumbui, kita selalu ya dihadapi dengan berbagai masalah. Banyaknya kezaliman di mana-mana. Lagi perampasan hak tanah, pengambilan harta, kecurangan, korupsi, ketidakadilan dalam hukum, gitu Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Siapapun yang punya duit dia akan menang dan berkuasa. Siapa yang miskin dia akan digencet habis-habisan. Nggak main-main Pak Bu. Kenapa? Allah tidak dihadirkan dalam kehidupan manusia. Jadi keadilan nggak ada sudah. Mana kau pengen adil? Ya, sogok menyogok, riswah, ar-rasi wal murtasi, la'natur rasul, ar-rasi wal murtasi. Nabi melaknat
Bagi siapapun yang suka sogok menyogok, yang disogok dilaknat, yang menyogok juga dilaknat. Dan tempatnya sogok menyogok itu di neraka. Bukan dosa lagi, dijamin masuk neraka. Sudah, bukan dosa lagi Pak, dijamin masuk neraka. Karena pelaku sogok menyogok itu sudah menjadi tradisi, hal yang umum di tengah masyarakat. Munculnya korupsi, kecurangan, ketimpangan, kemiskinan, kemaksiatan, kemungkaran, pembunuhan, perampokan, pelecehan. Nggih napa mboten Pak Bu? Di mana-mana. Ini kegelapan, Pak. Makanya kebalikannya keadilan. Jadi sudah nggak ada lagi keadilan. Beda dengan pada sistem aturan-aturan Allah, ketika tegak khilafah, hukum-hukum Allah dijalankan, ya Masya Allah, adil Pak, adil. Kita lihat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah, pemimpin, ditegakkan keadilan. Kenapa? Karena mereka pemimpin dan rakyatnya kompak mengikuti aturan Allah, kembali kepada dasar hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Gimana pembuatan Pak Bu? Nah ini pentingnya kita ngaji di sini, berkah. Selain keadilan yang terjadi apa? Keamanan, aman Pak Bu. Sekarang saya tanya Bu, Bapak jujur nggih, sampeyan meletakkan sepeda motor, kontak mancep di motor, berani nggak? Berani nggak? Di pinggir jalan, nggak usah saja buka itu gerbang rumah jenengan, sampai tinggal tidur sampai pagi hari, berani? Saya yakin nggak berani. Kenapa? Aman apa mboten? Oh nggak berani Ustadz. Deg 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 deg, kenapa? Maling kata. Betul? Aman apa mboten? Nggak aman. Kenapa? Allah cabut keamanan. Kenapa? Karena Allah tidak mengatur urusan yang terkait masalah pidana. Coba kalau Allah mengatur urusan pidana, pripun Ustaz? Allah kok mengatur pidana? Loh, gampang. Sopo sing maling ketahuan, potong tangannya, nggih? Potong tangannya Pak. Ini nggak berani maling Pak. Lah iki kita meresani teng media sosial. Jangankan kok motor, sandal itu nang masjid hilang, kotak infak dimbat, gitu Bu. Itu nggak main-main Pak Bu. Garong maling saiki Pak itu nggak pandang bulu sekarang. Tempat ibadah gue sasaran untuk dimaling, betul? Loh, jadi nggak rumah orang-orang kaya saja Pak yang dimaling Pak. Tempat ibadah, masjid, kotak infak digarong. Pinter nggih. Kenapa? Ya karena memang sudah kondisi Pak. Kondisi tuntutan itu ekonomi. Wis gak apa-apa, sing penting digehepuki mati ra apa-apa, sing penting iso tuku beras. Nggih. Lah maling sandal, maling kotak infak, maling sepeda atau sepeda motor. Lah koruptor itu maling miliaran triliunan, Pak. Penjara 1 tahun keluar, bahkan dibebaskan. Makanya pernah saya ketemu dengan mantan debt collector itu ya. Dia mengatakan, "Ustadz, kalau urip itu ya pengen apik pisan, ojo setengah-setengah, jeleput, uripe benjut." Kenapa? Kalau jadi maling yang kelasnya itu yang kakap, ya para koruptor itu pisan maling uang rakyat miliaran itu aman. Kok bisa? Iya, para koruptor yang miliaran, yang triliunan itu di penjara itu sudah disiapkan tempat yang khusus VIP. Loh, nggih mboten Pak Bu? Loh VIP Pak. Kenapa? Karena dia punya duit yang banyak, bisa nyogok hakimnya, bisa nyogok aparatnya, bisa nyogok sipirnya. Itu di dalam penjara itu hidup enak loh Pak. Coba rumah jenengan ada fasilitas seperti koruptor Pak di penjara. Kalah jenengan. Ya, bintang 5 nggak main-main. Ustaz kok tahu? Iya, saya sering kadang-kadang mengikuti Najwa Shihab itu. Acara Najwa Shihab itu. Ya. Di TV One itu, ya, itu dibongkar habis-habisan itu bagaimana para koruptor itu hidupnya bisa lenggang sana lenggang sini, malam hari itu keluar nanti bisa shopping sana shopping sini, nggak kelihatan Pak, nggak ada media yang tahu, ya karena apa? Bisa dibeli semuanya, karena koruptornya banyak. Jadi kalau pengen maling yang banyak sekalian. Kalau maling pitik, maling ayam, maling bebek, maling uang infak, ya remuk, benjut, kadang iso mati Pak ya. Dibakar, nggak sumbut Pak, jelas ya?
Lah, jadi kalau pengen jelek, jelek sekalian, yang kelas kakap. Lah, sebaliknya, kalau pengen baik, soleh, soleh sekalian, jangan setengah-setengah. Allah nggak terima setengah-setengah. Baik kadang munafik, baik kadang-kadang ada sifat yang buruk dalam hatinya. Lah, itu setengah-setengah, Pak Bu. Ya, dia merasakan ketika tobat jadi orang yang baik itu merasakan ketenangan hidup. Ya, makanya kalau kita lihat banyak contoh-contoh kisah-kisah Pak ya yang kita rasakan hari ini berdasarkan sumber di lapangan itu, ketika orang hidup itu tanpa panduan Al-Quran tidak akan pernah merasakan aman hidupnya. Ya, tidak akan pernah merasakan aman. Bahkan orang-orang kaya itu dia akan pasang CCTV dimanapun, pojok kanan, pojok kiri, atas, bawah, depan, belakang ya Pak Bungge. Nah, itu kalau orang mukmin gampang. Serahkan kepada Allah melalui malaikatnya, betul. Nah itu bisa hidup nyenyak. Untuk keamanan Ustaz ya nggak masalah ya, tapi tetap kadang-kadang masih was-was, gitu. Nah itu. Jadi kalau Al-Quran itu diterapkan Pak Bu, insya Allah akan dijamin keamanannya. Makanya oleh Allah dikatakan ayat yang selanjutnya itu nanti kalau penjenengan buka ya toh ayat 97 itu maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari sisaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Ayo ditantang sama Allah, ditanya aman nggak? Nggak bisa aman. Ini 97 Al-A'raf, nanti lanjutannya bisa jenengan buka ya, terjemahnya dan tafsirnya itu ada. Nah itu ini pertanyaan Allah sebagai bentuk istifham, ditanya kira-kira aman nggak Anda? Kalau Anda itu bisa tidur nyenyak, sedangkan Anda itu berpaling dari perintah kami. Ketika azab nanti kami turunkan, nggak nyaman. Kadang azab ini kan turun, ya nggak tahu Pak ya waktunya ya. Bisa malam hari, bisa siang, sore, petang, subuh. Ya itu, lihat itu tsunami itu, tiba-tiba itu, gitu. Kita lihat itu Kamla bin Lut itu pada malam hari itu. Mendekati subuh itu. Nah itu azab-azab Allah itu turunnya itu kadang nggak disongko-songko Pak, songko-songko itu Pak. Nggak bisa dikira-kira Pak Bu. Ya? Nah jadi keberkahan di sini aman hidup Pak, keamanan juga negeri ya dari segala musuh-musuh yang di luar sana. Ya. Nah, kalau ada musuh-musuh itu bisa menguasai suatu negeri, kenapa? Itu tandanya pemimpin dan rakyatnya sudah jauh dari Al-Quran, sehingga mereka dikuasai sama orang-orang asing lah gitu bahasanya ya. Nah makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berkah juga menunjukkan bahwa kehidupan seseorang itu akan teratur dan terarah, baik dalam lingkaran keluarga, lingkungan keluarga, tatanan masyarakat sampai negara, sampai pemerintahan. Jadi akan terarah, terbimbing dengan baik karena Allah yang mengatur langsung tatanan kehidupan manusianya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitulah penjelasan dari Allah dan Rasulnya kepada kita bahwa ketika seseorang betul-betul kembali kepada Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, pasti hidupnya akan berkah ya. Terutama kita sebagai lingkungan keluarga kita, pribadi kita Pak Bungge, minimal diri kita dulu, minimal berangkat dari diri kita dulu ya. Kita mulai dari diri kita. Mulai saat ini dan selanjutnya semakinlah kita dekat pada Al-Quran ya. Kita banyak membaca Quran, kita banyak merenungi, menghayati, memahami isinya, sedikit demi sedikit kita amalkan ya ayat-ayatnya, perintah-perintahnya ya. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita akan berkah. Paling tidak ya keluarga kita akan Allah berkahi. Allah berikan keamanan, akan ada keadilan di dalam keluarga kita, kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Bahkan insya Allah para ahli tafsir mengatakan rezeki akan melimpah ruah Pak Bu. Yakin? Yakin ya? Insya Allah usaha kita, perdagangan kita, bisnis kita, segala urusan apapun nanti Allah akan tolong, Allah akan selesaikan. Dengan syarat apa? Kita iman dan takwa kepada Allah, mengikuti aturan Allah, perintah Allah, menjalankan semua apa yang Allah tetapkan, yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga memberikan manfaat yang besar kepada kita. Akan pentingnya kita berakhlak kepada Al-Quran, berakhlak kepada firman Allah. Ini akan menjadikan hidup kita akan terarah, menjadikan hidup kita akan baik, rapi, tentram, bahagia, aman, sentosa, bahkan selamat dunia akhirat. Kalau bahasa Jawa ya loh jinawi, totor harjo, ayem tentrem ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke. Nah, itu saja kurang lebihnya. Semoga kita bisa terus untuk belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan kajian ilmu ini akan semakin menambah iman kita, amal ibadah kita, keyakinan kita akan kebenaran Al-Qur'an. Hanya Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang bisa memberikan jaminan mutu dalam kehidupan manusia, terutama kehidupan kita dalam keluarga. Baik, itu saja kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.